Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Atin. Sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian Quran Surat Atin. Surat Atin adalah surat yang termasuk dalam golongan Makkiyah. Kenapa dinamakan dengan golongan Makkiyah? Karena turun di kota Mekah. Surat Atin surat ke-95 yang artinya buah tin. Mari kita baca Quran Surat Atin ayat 1-8 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang artinya, ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai. Ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Keempat, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Ketujuh, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Kedelapan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang paling adil? Mari kita sama-sama memahami Quran Surat Atin ayat 1-8. Ayat pertama, pada ayat pertama Allah SWT bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yang mana kedua buah ini banyak tumbuh di negeri Syam. Ayat kedua, pada ayat kedua Allah SWT bersumpah atas nama Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat untuk menerima wahyu dari Allah SWT. Ayat ketiga, pada ayat ketiga ini Allah SWT bersumpah dengan negeri Mekah yang aman, yang mana menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus tempat diutusnya beliau. Ayat keempat, pada ayat keempat Allah SWT menyatakan bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu diciptakan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir. Ayat kelima, pada ayat kelima Allah SWT berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah neraka. Ayat keenam, pada ayat keenam mengisyaratkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT mendapatkan pahala yang tidak putus-putus dan diselamatkan dari api neraka. Ayat ketujuh, pada ayat ketujuh menjelaskan tentang Allah SWT Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk
dan membangkitkan seluruh manusia dari kematian. Ayat ke-8. Pada ayat ke-8 menjelaskan tentang bentuk penegasan Allah SWT tidaklah menciptakan manusia secara sia-sia, dan Allah SWT Maha Adil dengan memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah atau durhaka. Tugas hari ini untuk anak-anak. Yang pertama, tuliskan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8 beserta artinya. Soal kedua, hafalkan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Soal ketiga, memahami nilai-nilai Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Itu tadi materi Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.